guys, jumpa lagi dengan saya Iwayan Rinaya DSW. Mohon nanti video-video saya disimak di channel YouTube saya, yaitu Panila Rinaya DSW. Panila DSW. Pada hari ini saya akan sedikit berbagi kepada teman-teman bagaimana kita mengenal varietas-varietas unggul yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk bisa dibudidayakan oleh para petani paneli yang ada di negara kita, yaitu negara tercinta Indonesia. Para sahabat, dari beberapa hasil kajian saya, termasuk juga saya mengikuti BIMTEK dan lain sebagainya, sudah barang tentu itu akan lebih memberikan arti penting bagi diri saya sendiri, dan mungkin ini dapat saya bagikan kepada teman-teman dimanapun berada nantinya yang ingin menjadi petani paneli dan bergelut di pertanian, khususnya di komoditi paneli ini. Para sahabat, mohon nanti jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Panila Rinaya DSW. Oke, lanjut. Saya pada hari ini ada 3 varietas yang memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu varietas Pania 1. Itu Pania 1, terus varietas Pania 2 dan varietas Alor. Itu yang sudah merupakan varietas unggul yang memang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian untuk bagaimana kita bisa berbudidaya paneli yang lebih baik dan menanam bibit-bibit yang memang sudah diseleksi dan memang itu sudah memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Nah, dari 3 jenis varietas ini sudah barang tentu memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Nah, kita tahu kalau yang kita dapatkan mungkin petani sudah budidayakan itu, kalau kita di Bali cenderung ada 2, yaitu Pania 1 dan Pania 2. Nah, beberapa dari hasil penelitian saya dari 2 varietas yang ada di Bali ini, karena sampai saat ini saya belum jumpai ada varietas Alor yang dibudidayakan oleh petani paneli yang ada di Bali, termasuk di komunitas kami di Perkumpulan Petani Paneli Singaraja Bali. Itu belum dapat saya jumpai. Nah, disinilah pentingnya dari 2 yang sudah tersebar di Pulau Bali ini, sudah barang tentu apa yang telah tadi saya sampaikan itu memiliki kelebihan dan keunggulan masing-masing. Nah, kalau dilihat dari segi hasil produksi, memang Pania 1 ini memiliki hasil produksi yang lebih. Hanya perlu juga kita ketahui bahwa Pania 1 ini identik dengan teman-teman para petani dimanapun berada, itu mengenal dengan istilahnya paneli tanan ganda, atau yang sering disebut dengan paneli berbuah tanduk rusa. Nah, kalau Pania 2 itu cenderung setiap buah di tandan buah itu dia tidak ada tandan ganda, dia hanya memiliki tandan tunggal, dan itu pun yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman para pencinta dan hobi tanaman paneli. Nah, itu dari berbagai referensi yang saya dapatkan, termasuk saya juga sudah banyak ke lapangan, baik ke tempat-tempat para petani dimanapun, termasuk saya sendiri mengkoleksi beberapa jenis paneli yang ada di pondok saya. Mungkin nanti saya perkenalkan itu semua. Jangan Anda bosan menyimak dan menonton video yang saya buat ini, karena saya akan sedikit paparkan dan saya perkenalkan jenis-jenis paneli yang sudah terkoleksi di Pondok Paneli Singaraja Bali, tepatnya di Desa Amengan, Kecamatan Sukusade, Kabupaten Buleleng. Kalau teman-teman para petani yang ingin mengenal beberapa jenis paneli dan beberapa varietas, boleh berkunjung ke tempat kami sharing. Saya pun sendiri tidak memiliki ilmu perpanelian yang cukup, tapi dengan kita nanti berkolaborasi dengan sering-sering sharing, berarti kita ada pengalaman yang harus kita satukan sehingga kita ke depan menjadi petani-petani yang profesional, cerdas, dan tetap memiliki inovasi-inovasi baru, sehingga kita menjadi petani-petani paneli yang betul-betul memiliki hal yang lebih daripada petani-petani yang lain. Nah, mungkin itu. Next. Sahabat, langsung aja. Ini kita tahu bahwa jenis-jenis yang ada di sini ini semua
planifolia, yaitu Pania 1. Pania 1 ini semua saya koleksi beberapa Pania 1 di sini. Ini daunnya seperti ini. Nah, di sini ada jenis Tahitian yang mulai saya akan bukan saya kembangkan, artinya sebatas sebagai contoh di mana biar nanti petani tidak salah mencari bibit. Ini adalah jenis Tahitian yang saya koleksi di rumah. Dan perlu juga saudara ketahui bahwa ini juga saya sudah mulai koleksi. Ini adalah tanaman paneli hutan. Ini juga saya datangkan dari sahabat kita yang dari Manado. Ini belum begitu tumbuh, mudah-mudahan nanti bertumbuh bagus seperti ini. Oke guys, kita lihat juga ada jenis paneli varigata di pondok saya. Ini mungkin bisa teman-teman lihat. Ini jenis varigata. Varigata seperti ini. Ini varigata, ini jenisnya varigata. Memang sesuai dengan referensi dan informasi dari teman yang sudah berhasil memiliki tanaman umurnya lebih daripada saya. Ini saya baru tanam kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu. Ini buahnya juga tidak akan seperti daunnya. Buahnya hampir sama dengan buah planifolia, baik Pania 1 dan Pania 2. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Tonton terus video saya, karena habis saya menerangkan jenis-jenis paneli ini, saya akan terangkan lagi ini. Nah, para sahabat dimanapun berada, kita kalau mau menjadi petani paneli, memang pelan tapi pasti pelajari dulu ilmunya, cari dulu guru yang akan kita percayai, sehingga apabila kita nanam paneli, ada beberapa hal yang mungkin akan memberikan kerugian bagi petani itu apabila tidak memiliki ilmu, bisa kita tekan. Karena dengan kita memiliki guru lah, artinya dari apa yang menjadi kekurangan yang dimiliki oleh petani pemula itu bisa kita tekan, sehingga kerugian yang kita alami menjadi petani pemula bisa kita artinya antisipasi. Nah, kalau para sahabat yang mau menanam paneli, menurut saran saya, tapi itu juga pun tergantung dari modal yang Anda miliki. Apabila Anda memiliki modal lebih, janganlah Anda menanam sulur pendek tanaman paneli. Sulur pendek itu artinya nanam paneli 1 atau 2 ruas. Itu cenderung akan menghasilkan batang tunas paneli yang agak kecil, dan itu pun 3 tahun baru akan bisa proses produksi, artinya akan mengeluarkan buah. Tapi kalau kita tanam sulur panjang, itu kita 2 tahun itu sudah bisa kita pastikan tanaman paneli kita akan berproduksi. Oke guys, ini ada 2, kebetulan ini juga bibit dari sulur pendek dan sulur panjang. Nah, varigata ini adalah penanaman sulur pendek 1 ruas, sehingga keluar batang yang agak kecil. Kita pangkas baru lebih besar. Ini kan butuh proses waktu untuk bagaimana batang paneli ini besar, sehingga akan bisa memproduksi buah paneli yang besar. Karena buah paneli yang besar harus diawali dengan batang paneli yang besar. Nah, kalau kita tanam sulur panjang seperti ini saya tanam sulur 2 meter guys. Ini tanam sulur 2 meter. Ini tanaman saya baru memasuki di 2,5 bulan. Ini saya tanam sulur 2 meter seperti ini. Ini ujungnya di sini. Ini sudah mengeluarkan tunas sepanjang 0,5 meter. Ini bisa lihat 0,5 meter. Ini juga akan berpotensi mengeluarkan bunga, karena ini batang tunas sudah semakin tua, karena ada sistem stressing di sini, sehingga ini berpotensi mengeluarkan bunga. Dan ini tetap akan kita punya sulur regenerasi untuk bagaimana tanaman ini lebih panjang, dan kedepannya itu masih ada persediaan daripada kita membuahkannya. Nah, ini bisa dilihat keunggulan daripada kita menanam sulur panjang, di mana tunas yang tumbuh itu akan hampir mirip sama dengan batang daripada pohon paneli yang kita tanam seperti ini. Ini lagi contohnya guys. Ini penanaman yang sama. Ini. Nah, ini saya tanam 2,5 bulan yang lalu. Saudara-saudara bisa lihat kalau kita tanam sulur panjang seperti ini. Ini hasilnya. Kalau teman-teman tidak percaya, bisa kunjungi Facebook saya, Iwayan Rinaye, pada saat saya membuat pot ini. Mungkin kurang lebih baru 2,5 bulan. Nah, ini sudah keluar besar sekali. Ini
hampir sama, bahkan lebih besar daripada batang induk yang kita tanam kalau kita menanam sulur panjang. Nah, itu yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua dimanapun Anda berada. Saya Iwayan Rinayo DSW adalah petani baru lah, ibarat petani popok bayi, tapi saya terus bagaimana semangat menggelorakan untuk bagaimana teman-teman memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Ini kalau saudara bisa lihat, rumah saya tidak begitu besar, tidak begitu luas, tapi bisa saya manfaatkan tanam sampai ratusan pohon di sekitar ruangan seperti ini. Nah, di sini juga saya sering melakukan sharing-sharing kepada para petani dimanapun berada untuk bagaimana saya bisa mengadopsi ilmu-ilmu budidaya paneli yang lebih baru. Karena pengalaman masa lalu bisa dilakukan di masa sekarang, pengalaman masa sekarang kita bisa bagikan kepada para pendahulu kita yang menjadi pembudidaya paneli. Oke. Adalah contoh penanaman pohon paneli sulur 2 meter. Sulur 2 meter keluar batang tunas hampir sama dengan batang induknya. Ini teman-teman bisa lihat. Ini penanaman 2,5 bulan yang lalu. 2,5 bulan yang lalu. Ini. Saya memang untuk bagaimana meneliti daripada pohon tanaman paneli ini, saya buatkan pot di samping rumah. Nah, ini juga sulur sudah mulai tumbuh. Ini panjang dan di sini sudah keluar tunas. Sudah keluar tunas. Ini pemirsa bisa lihat, ini memang saya bibit. Memang betul-betul saya selektif untuk bagaimana mencari bibit yang lebih bagus, batang yang lebih besar. Nah, kebetulan ada. Tapi ketika teman-teman tidak mendapatkan, jangan juga berkecil hati. Tanam yang sulur agak masih terlihat kecil, tapi ketika itu sehat bisa akan seperti ini ketika kita sudah lakukan pemotongan. Nah, ini 2,5 bulan yang lalu saya tanam. Ini sudah mulai ada baru yang keluar tunas segini, dan ini sudah panjang ini. Ini bahkan batang daripada tunas yang keluar itu sudah besar sekali. Nah, ini buktinya kalau kita menanam sulur panjang, menurut saya lebih bagus ketimbang kita menanam sulur pendek atau 1-2 ruas. Lebih baik kita tanam yang 2 meter. Itu pun tergantung apabila kita memiliki modal yang lebih banyak, karena hasil produksi akan lebih cepat kita dapatkan. Kita menjadi petani paneli itu sangat luar biasa, teman-teman sahabat dimanapun berada. Kenapa saya katakan demikian? Kita tahu bahwa di setiap negara tidak bisa kita tanam paneli dengan keadaan daripada geografis atau iklim dan lain sebagainya di setiap negara itu sendiri. Kita di Indonesia bersyukur akan kita bisa tanam paneli dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari beberapa sejarah, artinya perjalanan pohon paneli itu sampai ke Indonesia ini sudah barang tentu kita tahu semua. Mungkin para petani sudah dengar bahwa asal muasal daripada tanaman paneli ini adalah dari Meksiko, di mana dari Meksiko berkembang ke negara-negara lain seperti Madagaskar dan Indonesia. Itu tepatnya dulu itu dibudidayakan di Bogor. Nah, sehingga berkembang sampai saat ini, sampai di Bali dan di tempat-tempat lain yang ada di Indonesia. Nah, saya memiliki harapan yang sangat besar ketika para petani mulai bersatu bagaimana membuat produk buah paneli yang berkualitas. Nah, ketika mampu untuk kita membuat buah paneli yang berkualitas yang dibutuhkan buyer, maka kita di Indonesia ini petani akan lebih sejahtera. Karena apa? Negara kita bisa tanam paneli baik di MDPL rendah sampai MDPL tinggi, sehingga potensi pasar kita itu sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Kita tahu penggemar atau peminat daripada hasil produksi daripada buah paneli ini adalah Eropa. Kita tahu Eropa adalah negara-negara, tidak semua negara di Eropa bisa nanam paneli. Nah, kita di Indonesia ini berpotensi sekali untuk menjadi petani paneli. Lahan sempit kita bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak. Mungkin itu sedikit pemaparan dari saya, seorang petani kecil dari Singaraja, Bali. Nama saya Iwayan Rinayo DSW.
Tapi dengan kesempatan yang baik ini saya mohon juga teman-teman yang sering menyimak ataupun menonton daripada video-video ataupun tutorial-tutorial yang saya sampaikan di video channel YouTube Panili Rinaya DSW, bantu share, bantu juga likes dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya sehingga video-video baru saya bisa Anda tonton. Oke, cukup begitu dulu dari saya, Iwayan Rinaya DSW. Mohon dimaklumi apabila apa yang saya sampaikan tidak berkenan di hati Bapak Ibu pencinta penghobi tanaman paneli, petani paneli, dan para praktisi. Dan apabila di video saya ada hal yang mungkin sesuai dengan pengalaman bapak-bapak praktisi atau petani, ada yang kurang pas, mungkin bapak-bapak bisa tulis di kolom komentar dan kasih masukan saran saya agar saya bisa lebih baik dari yang sekarang. Oke, cukup begitu dulu. Salam sehat kaya luar biasa dari saya, Iwayan Rinaya DSW dari Singaraja, Bali.